Bisnis curang pembuatan skripsi kembali marak di dunia akademisi di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Memanfaatkan era digital hingga pesan berantai dari mulut ke mulut. Pelakunya adalah mereka yang memanfaatkan kecerdasan intelektual untuk menjalankan bisnis pembuatan skripsi. Untungnya pun menggiurkan, hingga puluhan juta rupiah per bulan. Praktek jual beli skripsi dan karya ilmiah sebenarnya terjadi di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Pemasaran jasa bisnis skripsi pun kian terbuka, menggunakan jaringan dunia maya untuk lebih mudah menarik konsumen. Di sejumlah laman yang kami dapatkan di internet, tarif jasa skripsi di Padang harganya hingga jutaan rupiah, tergantung jurusan dan sulitnya pengerjaan skripsi pesanan mahasiswa. Tak hanya skripsi, jasa pembuatan karya ilmiah ini pun bisa menerima pesanan pembuatan tesis bagi mahasiswa magister atau jenjang S2. Tarifnya tentu lebih mahal, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun, permintaan pembuatan tesis ini belum begitu banyak. Berikut video wawancara tim CCM Production dengan beberapa mahasiswa dan dosen di Kota Padang. Kalau tentang joki skripsi saya pernah dengar sih, dan joki skripsi itu yang pengerjaan skripsi yang dilakukan oleh orang lain seperti itu ya. Saya juga sudah banyak dengar juga tentang joki ini loh. Untuk Bang Galang sendiri nih, percaya nggak sama joki skripsi ini? Kalau dibilang percaya atau tidaknya, jujur kalau dari saya pribadi ya, saya mungkin tidak percaya dengan joki skripsi ini. Tapi kalaupun misalnya mahasiswa itu mencari data dan data itu kan diolah kembali di dalam skripsi itu kan, dan kalaupun seandainya skripsi kita itu dijokikan, tentu itu akan menurunkan kreativitas dari mahasiswa tersebut. Jadi kalaupun seandainya itu dijokikan dan itu dikerjakan oleh orang lain, ya percuma dong kita selama ini mencari-cari data seperti itu kan. 50-50 lah, percaya apa enggak percayanya. Jadi misalnya kalau suatu saat nih kakak kan lagi nyusun skripsi juga ya. Iya. Terus kayak keadaan mendesak gitu, kakak bakal menggunakan joki skripsi atau enggak? Kalau mendesak, kalau mepet banget pakai, cuman kalau rentang waktunya jauh ya enggak lah. Oh enggak. Lebih baik enggak kan, soalnya kan kepercayaannya 50-50. Kalau menurut saya pribadi, seandainya kalaupun memang saya tidak mampu atau lagi sakit atau bagaimana ya, dan kalaupun itu deadline-nya memang sangat cepat atau bagaimana, ya mau tidak mau memang harus dijokikan. Tapi itu terkait dengan yang dibutuhkan saja, bukan keseluruhannya. Karena kita kan juga sudah capek-capek nih turun ke lapangan mencari-cari data juga kan. Tapi kalaupun kita memang lagi sakit atau lagi berhalangan untuk mengerjakan skripsi, ya mau tidak mau memang harus dijokikan. Oh berarti mau tidak mau Iya, harus menggunakan. memang itu kalaupun kondisi badan kita kurang sehat ya, ataupun memang lagi tidak fit seperti itu ya. Mahasiswa yang baru belajar meneliti seperti di proposal dan skripsi, baiknya tentunya mengerjakan sendiri. Iya. Supaya kita belajar juga bagaimana menyelami seluk-beluk skripsi kita dari bab 1 sampai bab akhir. Jadi kalau kita menggunakan joki, tentunya yang pertama kualitas ya yang kita terima sebagai bahan skripsi kita itu tentunya tidak semaksimal jika kita mengerjakan sendiri. Yang kedua, belum tentu joki itu mengerjakannya juga dengan baik. Misalnya mungkin dia plagiat juga misalnya ya kan. Jadi sementara di skripsi ini kita belajar untuk mengerjakan penelitian, mengajar untuk jujur, belajar juga untuk survei lapangan, meneliti narasumber misalnya, kemudian belajar membedah buku-buku yang kita gunakan untuk menulis skripsi. Jadi sebaiknya mahasiswa yang skripsi ya tentunya mengerjakan sendiri supaya saat ujian juga mudah menjawab soal dari penguji, mudah menjawab pertanyaan yang diajukan dari dalam skripsi yang kita teliti. Satu tujuan skripsi itu adalah untuk
menjadikan kita kreatif dan inovatif. Dan itu bukan hanya itu saja, tapi juga sekaligus untuk mempraktekkan apa yang sudah dipahami selama kuliah dari semester 1 sampai semester 7 setidaknya. Jadi artinya dengan kita joki skripsi itu kita mencederai sebenarnya potensi kita sendiri. Jadi kalau bisa, memang mahasiswa ini dengan ada joki itu justru dia mengurangi kadar argumentasinya, idenya, bahkan termasuk juga dia akan mencederai universitas sendiri. Itu alhamdulillah kalau dia lolos kan, kalau tidak nanti akan ketahuan sekali. Karena ketika kita akan menampilkan ide kita, argumentasi kita, ketika kita ada di dalam ruangan, itu akan terlihat bahwa sebenarnya bukan kita yang bikin. Ini sebenarnya itu mencederai lah, dalam pola pikir mencederai, universitas kita cederai, prodi kita cederai, bahkan sebenarnya juga mencederai sendiri agama sendiri. Kenapa? Pada dasarnya kita mendustai sebenarnya prodi kita, diri kita, dosen kita, dan tentunya kampus kita. Jadi sebenarnya ini hanya masalah moral dari kita dalam melakukan skripsi. Ya. Jadi harapan saya tentunya janganlah sampai terjadi hal ini, supaya betul-betul dilahirkan karakter anak bangsa. Karena karakternya ada dua, ada karakter moral, ada karakter kinerja. Yang pertama karakter moral itu artinya dia mungkin ulet, ya, mungkin jujur, disiplin. Tetapi karakter kinerja juga perlu. Kinerja itu seperti contohnya kita tangguh, kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, tanggung jawab, itu namanya karakter kinerja. Nah ini bertemu harusnya dua-duanya oleh mahasiswa, karakter kinerja dan karakter moral. Jadi karakter dua ini tidak boleh terpisahkan. Nah ketika di joki itu sebenarnya karakter moralnya kena, karakter kinerja juga kena, dua-duanya kena. Artinya secara moral dan karakter kinerja, mahasiswa ini sudah mencederai semua kepercayaan yang sudah diberikan oleh dosennya, yang kepercayaan diberikan oleh orang tuanya, bahkan juga mencederai harkat martabat dirinya sendiri. Jadi ini sebenarnya permasalahan bagi mahasiswa yang joki, ya, untuk skripsinya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa ilmu dari situ karena dia tidak pernah mencoba sendiri. Berikut ini wawancara intensif tim CCM Production dengan salah satu joki skripsi di Kota Padang. Saya mulai joki skripsi itu 1 tahun belakang. Kebetulan waktu itu lagi butuh biaya dan akan melakukan pengajuan judul, referensi pun banyak. Jadi kebetulan kuliahnya kan juga banyak yang bekerja. Jadi bagusnya itu emang ambil buka joki skripsi. Berarti buka itu 1 tahun ke belakang. Pengguna jasa kebanyakan itu para pekerja, contohnya para pegawai negeri sipil. Proses pertamanya itu kan kita kan awalnya kan pengajuan judul dulu, jadi cari artikel-artikel yang memuat tentang jurusan per masing-masing yang akan kita jokikan tersebut. Kalau berapa lama SOP-nya itu 1 minggu itu udah paling lama. Kalau tidak ada kerjaan samping atau selainnya itu 2 hari. Kalau untuk tarifnya per 1 skripsi itu harga murahnya 3.500.000 sampai 6 juta. Pernahkah hasil skripsi Anda terbongkar oleh pihak kampus? Hingga saat ini tidak pernah. Bekerja sendiri. Permintaan jasa pembuatan skripsi yang tinggi membuat roda bisnis ilegal di Padang ini terus berjalan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, mencatat jumlah mahasiswa di Sumatera Barat mencapai 224.361 orang yang tersebar di 124 perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Jika 1% saja dari jumlah mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi, maka ada sekitar 2.243 mahasiswa di Sumbar yang menjadi pangsa pasar jasa pembuatan skripsi kilat. Jika satu biro jasa menerima 10 pembuatan skripsi tiap bulannya dengan tarif pembuatan Rp3 juta per skripsi, maka biro skripsi itu pun mampu mengumpulkan Rp30 juta per bulan atau Rp350 juta per tahun.
Bisnis jasa pembuatan skripsi, baik yang dilakukan Biro Jasa maupun perorangan, memang sudah sejak lama ada di Kota Padang. Keberadaan mereka pun tak pernah surut. Selama masih ada mahasiswa yang miskin intelektual namun ingin sarjana tanpa rumit, keberadaan joki skripsi dan Biro Jasa Skripsi selalu dibutuhkan.